Sebelumnya, terima kasih sudah klik video ini. Perkenalkan, nama saya Gali Makeup Artist. Saya adalah profesional MUA dari Yogyakarta. Nah, kali ini saya akan membawakan tutorial makeup Bollywood, tentunya dengan teknik makeup cepat, tepat, dan juga hemat. Dan saya akan membawakan teknik ini, tutorial ini full menggunakan produk dari LT Pro tentunya. Ya, kali ini aku sudah bersama model aku, namanya Jenny. Terima kasih Jenny sudah mau jadi model aku hari ini. Kita langsung masuk ke step pertama. Sini saya pakai yang namanya Unlock Your Charm ya. Jadi Unlock Your Charm ini adalah pelembab yang berbahan dasar air. Jadi ini bisa digunakan untuk semua jenis kulit, semua jenis wajah ya. Ini cara penggunaannya ditekan gini aja ya guys ya. Tuh. Nah, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi usahakan menggunakan brush yang bentuknya stippling gini, jadi kayak tajam-tajam gini supaya bisa masuk ke dalam pori-pori terdalam seperti itu ya. Gerakannya boleh memutar, boleh digesek, terserah ya, seenaknya kalian aja. Hidung jangan teman-teman ya. Hidung tidak boleh diaplikasikan Unlock Your Charm karena hidung itu suka berminyak, jadi nggak usah dilembabkan lagi. Nanti kita pakaikan produk selanjutnya aja. Oke, nah ini sudah selesai ya. Produk selanjutnya di sini saya pakai K-Primer. Nah ini saya pakaikan 3 pump. Oke, 3 pump saja. Ini boleh diaplikasikan menggunakan jari ya. Sampai benar-benar lengket. Kemudian untuk meresapkannya di sini kalian harus menggunakan beauty sponge ya. Jadi caranya adalah dengan cara di tap-tap beauty sponge seperti ini sampai K-primernya meresap ke dalam kulit terdalamnya ya. Sudah selesai. Nah, kemudian memberikan bedak padat untuk bagian area yang suka luntur atau suka berminyak. Nah, di sini saya menggunakan Airbrush Compact Foundation yang nomor 01 untuk bagian hidung. Saya aplikasikan menggunakan kuas. Oke, saya aplikasikan di bagian hidung saja dan di bagian bawah hidung. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke step berikutnya yaitu alis. Oke teman-teman, step selanjutnya di sini saya menggunakan lem expert premium ya. Tuh, ngelemnya langsung aja agak banyak tapi random. Tapi selagi lemnya ini masih basah langsung disisir. Kalau nggak nanti ngegumpal teman-teman. Ini adalah tipsnya. Nah kalau sudah tinggal ditekan. Selesai. Oke, step yang kedua setelah kita ngelem alis adalah kita membingkai terlebih dahulu supaya nanti kita bikin alisnya lebih mudah. Nah, di sini saya membingkainya menggunakan Stay On ya. Ini adalah eyeliner tapi bisa digunakan untuk bingkai alis juga ya. Oke, ini saya mulai dari tengah ke bagian belakang. Sudah bagian bawah, sekarang kita bingkai yang bagian atas. Mengikuti garis bagian bawah, disambung, tinggal tarik ke bagian depan. Udah jadi, bingkai alisnya sudah jadi, sekarang tinggal saya isi. Untuk ngisinya, saya di sini pakai duo lasting dari LT Pro. Di sini saya menggunakan yang warna dark brown atau coklat tua ya. Produknya itu lunak dan gampang banget untuk diaplikasikan, jadi tidak menggumpal sama sekali. Pelan-pelan diarsir-arsir, jangan lupa ditutup untuk bagian bingkainya. Untuk bagian depannya jangan diisi karena bagian depannya ini harus terbaur. Jadi nanti harus dibaurkan menggunakan eyeshadow ya. Oke, jadi memang sengaja saya kosongkan untuk bagian depannya ya. Nah, jadi untuk bagian depannya di sini saya menggunakan blending brush yang kecil seperti ini dan saya ambil produk dari Trio Shadow yang shade-nya Darling. Di sini kan ada eyeshadow yang berwarna coklat. Nah, ini saya ambil untuk membantu membaurkan alis bagian depannya supaya tidak ngeblok gitu. Nanti setelah ini baru di concealer. Nah, untuk concealernya di sini saya menggunakan LT Pro yang shade-nya plum rose ya. Tuh, jadi shade-nya saya pakai yang warna paling terang supaya nanti alisnya terlihat lebih kontras dan terlihat lebih rapi. Terus cara penggunaannya adalah seperti ini. Ini disambung, jadi kita ambil garis tengahnya terlebih dahulu. Baru ditarik ke belakang. Pelan-pelan, sekali tarik, set. Jadi, udah ya. Nah,
Kalau sudah, sekarang concealer lagi yang bagian sebelah kanan. Jangan aja aku ngomong dulu ya. Ini harus diam, harus tahan napas ya. Dan tangannya ini bagian telapaknya harus menempel di bagian pipi supaya tidak tremor gitu ya. Tuh. Dan ini pengantinnya nggak boleh ngomong, nggak boleh pegang HP. Harus diam, merem ya. Tuh, gampang kan kalau diam? Tinggal diratakan. Sekarang kita concealer untuk bagian alis yang atas ya. Pelan-pelan dibuat sambung lagi untuk bagian tengah alisnya supaya nanti bentuknya sama. Tarik. Nah. Turun. Nah. Oke, untuk foundation yang pertama di sini saya pakai LT Pro Smooth Corrector ya. Di sini saya pakai yang shade paling terang yaitu Plum Rose. Saya pakai 1, 2 ya. Saya pakai 2 scoop karena ini nanti akan saya cover sampai ke bagian lehernya ya. Nah, kemudian untuk foundation liquidnya di sini saya pakai Perfect Skin High Definition Foundation yang shade 03 yang shade-nya beige ya. Nah, ini saya pakai 4 pump. Oke, sebelumnya di shake dulu. 1, 2, 3, 4. Jadi ini pakainya 4 pump. Wajib 4 pump ya. Nah, kemudian saya masih setia pakai teknik bakar ya. Karena saya merasa kalau saya membakar foundation tuh foundationnya jadi lebih matte dan lebih awet ya. Jadi saya masih setia menggunakan teknik bakar. Dibakar dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Nah, produk selanjutnya yang saya akan mix di sini adalah loose powder dari LT Pro. Ini ada 4 shade ya. Cuma di sini saya pakai yang warna ochre. Sedikit aja. Sedikit aja. Ini untuk membantu agar foundationnya nanti lebih awet dan lebih corbeton gitu ya. Nah, sedikit aja. Sesedikit itu ya. Kemudian diaduk. Nih, diaduk sampai rata. Sampai menjadi pasta ya. Teksturnya menjadi pasta. Nah, di sini saya pakai Lock It dari LT Pro ini untuk di mixing ke foundation agar foundationnya menjadi lebih kokoh, lebih tahan lama dan lebih corbeton lagi ya. Jangan lupa di shake dulu. Naik turun. Putar-putar. Udah ya. Terus disemprot. 1, 2, 3 ya. 3 semprotan. Harus ganjil ya. Nyemprotnya harus ganjil, nggak boleh genap. Kenapa? Suka-suka saya. Nah, sudah ya. Oke, cara pengaplikasiannya untuk kulit yang menggunakan krim perawatan atau kulit yang cenderung licin, kalian harus menggunakan jari terlebih dahulu seperti ini. Cara penggunaannya harus menggunakan jari, tapi bukan dari atas ke bawah ya, tapi dari bawah ke atas supaya lebih masuk ke dalam pori-pori. Nah, di sini saya menggunakan kuas karena memang kulit model aku ini tidak menggunakan krim perawatan. Jadi pakai kuas aja aman ya. Nah, ini diaplikasikan tebal dan merata. Jadi kalau mengoles harus ada tekanan supaya lebih rata. Tuh. Mudah kan? Untuk ngeblend juga kalian harus per part ya. Yang pertama pipi bagian kanan terlebih dahulu. Kalau sudah disusul pipi bagian kiri. Kalau sudah baru disusul bagian dahi. Oke, hati-hati jangan sampai kena alis. Oke, untuk foundationnya sudah saya ratakan. Kemudian kita lanjutkan untuk mengaplikasikan dekorasi bagian dalam. Sini saya pakai Airbrush Compact Foundation yang shade 06. Di sini saya gunakan Airbrush Compact Foundation yang 06 untuk mengkontur bagian hidungnya. Jadi saya menggunakan spons yang kotak. Di sini saya ambil dari export sponsnya dan tinggal kalian tapkan saja. Nah, menyudut ke bagian bawah alis. Nah, untuk menggunakan kontur ini kalian tidak perlu menggesek untuk mengambilnya, hanya di tap saja ya supaya tidak terlalu tebal. Kemudian kalau sudah selesai baru yang hidung bagian sebelah kanan. Oke, pelan-pelan aja. Dan bagian tengahnya ini tidak boleh besar, harus kecil supaya terlihat lebih mancung. Di tap-tap.
Tidak perlu digeser, tapi sebenarnya kalau digeser nggak apa-apa karena foundation udah corbeton ya kan. Tidak perlu khawatir luntur ya. Nah ini kontur hidungnya sudah jadi. Sekarang saya akan pakaikan kontur bagian dahi, bagian tulang pipi, dan bagian tulang rahangnya. Tapi tetap menggunakan produk yang sama yaitu Airbrush Compact Foundation yang nomor 06. Kita ambil menggunakan kuas dan kita tap. Pertama, kalian ukur dulu atas telinga ke bagian ujung bibir. Tapi syaratnya pengantinnya harus punya telinga. Nah, kalau nggak punya telinga, ukurannya cari sendiri. Saya nggak tahu. Dari atas telinga ke ujung bibir, 2 jari tidak sampai bibir. Dari atas telinga ke ujung bibir, 2 jari tidak sampai bibir. Aplikasikan menggunakan kuas, tinggal kalian tapkan saja. Oh, kalian bisa lihat lebih mudah kan daripada menggunakan kontur krim. Ini cocok banget tekniknya digunakan untuk MUA pemula. Untuk bagian tulang rahang, usahakan kalian ambil dari sudut terbawah. Jangan bagian pipi ya. Biasanya orang keliru masih mengkontur bagian pipi sini yang membuat menjadi terlihat menggaris atau kurang natural. Jadi, kalau membuat kontur bagian rahang harus di bagian rahang terbawah. Nah, ini hanya perlu ditap-tapkan saja menggunakan kuas yang cukup lebar supaya lebih mudah untuk menjangkau area-area yang ingin dikontur. Oke, untuk kontur sudah selesai. Sekarang saya akan lanjut ke bagian blush on dalam supaya lebih awet. Jadi di sini saya tidak menggunakan blush on cream untuk blush on dalamnya. Biasanya kan blush on dalam itu menggunakan blush on cream. Kalau saya di sini menggunakan powder blush. Nah, ini namanya Perfecting Blush LT Pro. Saya pakai yang nomor 05 ya. Nah, seperti ini ya. Mudah sekali. Jadi tidak perlu menggunakan blush on cream. Cukup menggunakan blush on powder saja sudah cukup untuk membuat blush on dalamnya. Tapi tergantung complexionnya. Kalau complexionnya kurang kokoh, takutnya menggumpal ya. Nah, sudah selesai. Satunya lagi. Nah, saya hanya merapikan untuk bagian apple cheeknya saja dan sudah selesai. Oke, step selanjutnya di sini saya akan set semuanya menggunakan loose powder dari LT Pro. Di sini saya menggunakan warna ochre. Kenapa saya suka bedak tabur atau loose powder dari LT Pro? Karena bisa menyerap kandungan minyak berlebih yang ada di foundation dan juga di kulit wajah. Jadi kalau kalian mengambil produknya itu harus ditekan supaya tidak terlalu bertaburan kemana-mana, jadi nanti lebih terpress secara sempurna. Nah, untuk bedak tabur sudah selesai. Sekarang dilanjut untuk semprot semua yang sudah saya set menggunakan Lock It. Sebelum digunakan harus dikocok dulu ya. Kalau sudah tinggal disemprotkan. Nah, kalau sudah, sekarang baru boleh diaplikasikan bedak padat. Nah, untuk bedak padatnya di sini saya pakai Airbrush Compact Foundation yang nomor 01 ya. Jadi ini warnanya lebih kuning, jadi bisa masuk ke semua warna kulit wanita Indonesia. Tuh, saya menggunakan brush, menggunakannya tinggal di-tap-tap aja ke seluruh bagian wajahnya tanpa terkecuali. Tuh, menjadi lebih smooth, lebih halus, warnanya juga lebih rata, lebih flawless ya. Tidak usah terlalu tebal karena kalau terlalu tebal nanti terlihat cakey ya. Nah, setelah diaplikasikan bedak padat yang nomor 01 tadi, sekarang saya pakai lagi yang nomor 06. Ini saya gunakan untuk membuat bronzer. Kalau tadi kan saya gunakan untuk kontur dalam, sekarang saya gunakan untuk bronzer luar. Nah, multifungsi banget kan? Tunggu apa lagi? Langsung check out sekarang juga untuk Airbrush Compact Foundation nomor 06-nya. Nah, ini saya aplikasikan di bagian yang tadi sudah saya aplikasikan kontur dalam. Nah, seperti ini. Satunya lagi. Oke. Gampang kan? Nah, untuk yang hidung harus menggunakan kuas kontur khusus hidung. Jadi dia lebih kecil ukurannya ya. Tetap menggunakan produk yang sama. Airbrush Compact Foundation nomor 6. Cara penggunaannya juga tinggal ditimpa aja di atas kontur dalam yang tadi. Jadi lebih ditegaskan gitu ya. Oke, sudah selesai. Selanjutnya aku mau timpa lagi untuk blush on. Ini aku pakai Perfecting Blush yang tadi yang nomor 05.
Jadi produknya masih sama sebenarnya. Jadi untuk menegaskan kembali. Lanjut kita akan baurkan. Ini kita aplikasikan yang namanya baking. Gunanya baking yang pertama adalah untuk menjadi perisai agar nanti eyeshadow-nya yang terjatuh atau residunya dibersihkannya lebih mudah. Yang kedua untuk merapikan bagian kontur dan blush on ya. Jadi ditarik dari bagian ujung bibir ke bagian tengah telinga seperti ini. Ini saya masih menggunakan loose powder dari LT Pro yang shade-nya ochre tadi ya. Jadi masih satu produk. Sudah, selanjutnya untuk bagian bawah mata. Seperti ini. Satu lagi. Seperti ini. Oke, di sini aku mau masuk ke step berikutnya yaitu pengaplikasian dekorasi mata atau eyeshadow. Yang pertama di sini saya pakai eyeshadow Trio Shadow dari LT Pro ya. Ini aku pakai yang shade-nya Dare. Aku minta bantuan tisu untuk membuat eyeshadow-nya makin rapi ya. Nah, seperti ini. Oke. Untuk membentuk bagian sudut matanya supaya terlihat lebih rapi. Oke, di sini saya mau menggunakan warna yang kemerahan. Nah, oke, ini cara pengaplikasiannya. Kalian ambil dari sudut terlebih dahulu. Nah, ini ditabrakin. Nah, ini kuasnya ditabrakin ke tisunya sampai tisunya kotor. Oke, sampai membentuk lekukan sudut yang sempurna. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita bisa lepas untuk tisunya. Nah, kalian bisa lihat di sini sudutnya sudah jadi ya. Ini karena tadi saya tabrakin tisunya sampai tisunya kotor. Makanya untuk bagian sudutnya terlihat lebih runcing. Dan bagian tulang alis di sini tidak boleh diisi eyeshadow. Kalau diisi nanti terlalu horor ya, jadi harus melengkung ke bawah. Kemudian untuk bagian eyeshadow depannya tidak usah menggunakan tisu ya. Hanya dibuat setengah lingkaran saja. Jadi tinggal disambungkan. Seperti ini, tinggal disambungkan aja, lebih gampang tuh. Selanjutnya baru saya aplikasikan untuk eyeshadow bagian bawah. Lihat atas, jadi ini disambung. Ini saya hanya aplikasikan untuk bagian sudut luarnya saja. Tidak sampai depan, hanya bagian ujung belakangnya saja. Untuk mendapatkan warna yang lebih tegas, di sini saya tambahkan lagi Trio Shadow yang shade-nya Darling ya. Ini saya gunakan untuk bagian bawah warna merahnya supaya nanti cut crease-nya terlihat lebih detail. Selanjutnya untuk membuat cut crease saya pakai LT Pro Smooth Corrector yang plum rose. Saya ambil sedikit saja dan tipis saja. Nah, dicari garis lipatannya, baru dibuat tanda. Setelah tahu tandanya, bagian tengahnya baru tarik turun. Pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Oke, tidak boleh tebal. Kalau tebal sering terjadi pecah atau nge-crack. Jadi harus tipis-tipis saja. Oke, selanjutnya di sini saya akan set untuk cut crease-nya menggunakan Airbrush Compact Foundation yang nomor 01 tadi ya. Yang ini yang warnanya kuning. Saya gunakan spons bedak tabur ya. Karena di sini saya harus keringkan sampai benar-benar kering cut crease-nya supaya tidak pecah atau nge-crack. Nah, selanjutnya setelah saya set menggunakan bedak, saya pakai lem dari Expert ini untuk menempelkan glitter ya. Jadi ini saya gunakan lem di bagian cut crease-nya tadi. Pelan-pelan, tidak usah tebal-tebal. Cukup tipis-tipis aja, teman-teman. Nah, untuk eyeshadow glitternya di sini saya pakai dari Trio Shadow yang shade-nya Darling yang untuk membantu supaya menempelkannya jauh lebih mudah. Oke, untuk pembentukan cut crease-nya sudah jadi. Sekarang tinggal kita pakaikan yang namanya eyeliner ya. Di sini saya gunakan Stay On yang tadi untuk bingkai alis ya. Jadi buat dari ujung, ini kan ada sisa eyeshadow-nya, itu menjadi patokan. Seperti ini, tarik. Oke, sudah jadi. Tarik ke depan. Isi. Ya, kita isi untuk bagian depannya.
Oke, untuk bagian eyelinernya sudah jadi. Untuk pemakaian bulu mata, yang pertama itu eyelinernya harus dilem terlebih dahulu. Ya, di sini saya pakai expert. Merem ya, harus lihat ke bawah. Oh, diaplikasikan agak tebal aja. Kemudian ditunggu kering. Nah, di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara pasang bulu mata yang cepat dan juga tidak gagal. Yang pertama saya pakai bulu mata 09A dari Expert ya. Nah, ini caranya adalah ditempel sedekat mungkin dengan bulu mata aslinya, kemudian dipasang menyudut ya. Jadi harus benar-benar di sudut mata ya. Seperti ini. Kemudian baru kalian tekan. Tekannya menggunakan jari, tidak masalah. Oke, sampai benar-benar terangkat. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah, kemudian bulu mata aslinya harus dilem menggunakan lem expert kembali. Nah, ini gunanya adalah untuk menjahit bulu mata, karena bulu mata yang asli dengan bulu mata yang palsu harus disatukan. Selagi bulu matanya masih basah, yang tadi setelah saya lem, harus segera disisir. Disisir, tapi bukan disatukan. Karena ini hanya untuk merapikan aja. Setelah itu baru diangkat lagi menggunakan pinset. Ini saya meminta bantuan pinset untuk mengangkat. Jadi untuk jarinya ini usahakan hanya diam saja di atas. Yang menahan ya. Jadi yang mengangkat itu adalah pinset. Supaya nggak jogrok atau turun ya. Selanjutnya saya akan bersihkan untuk bagian bulu mata yang kotor terkena lem tadi. Saya rapikan pakai produk Stay On dari LT Pro. Saya akan isi menggunakan eyeliner pencil black dari LT Pro. Nah, ini tuh eyelinernya empuk banget ya, jadi tidak menyakiti mata sama sekali. Kalian bisa lihat ya, sama sekali matanya tidak berair saat diaplikasikan. Dan selesai. Selanjutnya saya akan berikan eyeliner untuk bagian atas bulu mata palsunya. Baru ditempel bulu mata yang kedua dan ketiga. Nah, ini caranya adalah kliennya disuruh tutup mata supaya tidak bergoyang. Baru kalian bisa aplikasikan eyeliner yang kedua. Untuk bulu mata yang kedua, di sini saya masih pakai bulu mata dari Expert. Ini saya pakai seri yang sama. Ini saya pasangkan 3 sampai 4 helai lebih mundur ketimbang bulu mata yang pertama. Di depan. Untuk bulu mata lapis ketiga supaya hasilnya lebih bold ya, karena ini adalah makeup Bollywood. Jadi saya pakai 3 bulu mata. Di sini saya pakai yang lebih tebal dari bulu mata sebelumnya ya. Seperti ini. Jadi saya pasangkan di bagian tengah. Menggunakan pinset. Tetapi bulu mata pertama, kedua dan ketiga itu letaknya harus saling berdekatan, tidak boleh jauh. Setelah itu baru kita press kembali supaya mereka bertiga itu lebih menyatu. Coba lihat depan dulu dan tidak terlihat rongga. Oke, bulu mata atas sudah selesai. Sekarang aku mau lanjut untuk bulu mata bawahnya. Nah, di sini untuk pemasangan bulu mata bawah itu harus hati-hati karena kalau salah-salah nanti akan terlihat aneh ya riasannya. Jadi, yang pertama yang perlu kalian lem adalah kulit di bagian bawah bulu mata aslinya. Oke, sudah selesai saya lem. Berikutnya saya akan pasangkan bulu mata imitasi. Di sini bulu mata imitasinya saya menggunakan Expert yang nomor 18A ya. Jadi ini bulu matanya super halus sekali, senarnya juga tipis. Jadi tidak usah dipotong-potong lagi. Tinggal tempel aja menggunakan pinset sedekat mungkin dengan bulu mata yang asli. Seperti ini. Mudah sekali kan? Setelah itu tinggal diangkat-angkat dan diturunkan. Selesai. Oke, ini hasil total look dekorasi matanya ya. Saya menggunakan teknik cut crease. Untuk finishing di sini saya pakaikan glitter gel dari Express It. Nah, di sini saya mau pakaikan yang fantastis. Untuk cara penggunaannya ya, di sini usahakan jangan langsung pakai sticknya, tapi kalian harus pakai kuas terlebih dahulu.
ya. Kemudian kalian taruh di punggung tangan terlebih dahulu supaya tidak terlalu oily. Oke. Dipenuhkan aja nggak apa-apa. Juga bisa kalian lihat ini ya perbedaannya yang sudah diaplikasikan glitter gel fantastis dan yang belum. Selanjutnya ini saya mau semprot semuanya menggunakan setting spray lock in. Semprotnya agak jauh ya ke seluruh complexionnya. Oke. Nah, setelah disemprot selanjutnya ini saya mau mengaplikasikan Perfect Glow Highlighter Kit yang shade 02. Nah, jadi ini saya pilih yang warna gold. Saya aplikasikan terlebih dahulu untuk bagian pipinya. Ini saya aplikasikan untuk bagian tulang pipinya ya supaya terlihat lebih menonjol. Kemudian di atas bibirnya, tepat di atas bibir, lalu bagian dagu. Setelah itu di bagian tengah hidung, ujung hidung, dan bagian tulang alis. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap pengaplikasian lipstick. Untuk pengaplikasian lipstick di sini saya mau bingkai dulu bibirnya supaya terlihat lebih bold. Di sini saya membingkainya menggunakan dual lasting eyebrow ya dari LT Pro. Di sini saya pakai yang tadi masih sama yang warnanya dark brown ya. Ini saya pakaikan untuk membentuk atau membingkai bibirnya terlebih dahulu. Oke. Dimulai dari bibir bagian bawah terlebih dahulu. Nah, untuk membuat bingkai kalian bisa menggunakan kuas kecil atau kuas eyeliner untuk membantu mengaplikasikan dual lasting eyebrow creamnya ke bagian bingkai bibirnya. Nah, seperti ini ya. Boleh kalian membentuk di luar garis bibir asli atau mengikuti garis bibir asli. Kalau ini saya tidak melebarkan bibir, jadi saya hanya mengikuti bentuk bibir aslinya saja. Nah, selanjutnya untuk mengeringkan bagian lip linernya di sini harus ditimpa menggunakan airbrush compact foundation yang shade 01 supaya kering. Nah, soalnya kalau nanti nggak di set dulu, dia akan mempengaruhi warna lipstick yang dipakai. Jadi harus dikeringkan terlebih dahulu. Oke, kemudian untuk lipstiknya di sini saya menggunakan lipstick bold series yang shade 206. Nah, ini warnanya cantik banget. Warnanya itu unik ya, ini nggak terlalu merah, tapi nggak terlalu coklat juga. Coba ya, kalian bisa lihat. Ini perpaduan antara merah dan coklat. Nah, di sini saya tanpa mix, langsung timpa saja. Karena ini super battery banget saat diaplikasikan, jadi sangat mudah sekali. Untuk finishnya di sini satin, tidak terlalu glossy, juga tidak terlalu matte. Kalau kalian mengaplikasikan lipstick, sama halnya seperti kalian mengaplikasikan alis tadi ya, bingkainya harus di cover. Ini bisa kalian ulang 2 atau 3 kali supaya warnanya lebih pop up lagi. Nah, sudah selesai saya aplikasikan lipstick seri Bold. Nah, jadi di sini saya mau lanjutkan untuk mengaplikasikan atau menambahkan lip glow oil. Sekarang saya mau pakai yang biru untuk membuat tampilan warna merahnya menjadi lebih cetar lagi. Nah, jadi kalian bisa gunakan kuas untuk menambahkan. Tidak perlu terlalu tebal karena tipis aja, ini sudah sangat glossy sekali. Bagian bawah sudah selesai, sekarang bagian yang atas. Dan seperti ini hasil makeupnya. Oke sahabat-sahabat semua, ini makeupnya sudah selesai dan modelku mau dipakein busana dan juga ada hairdo dulu sesuai dengan tema makeup hari ini, yaitu Bollywood. Nah, jangan kemana-mana, tetap stay tune ya.
Oke, ini adalah final look dari tutorial makeup Bollywood ala aku. Nah, untuk teman-teman, semoga video kali ini bisa bermanfaat dan semoga teman-teman suka ya. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe akun channel YouTube El Tito Profesional. Dan kalian juga bisa komen di postingan ini part makeup bagian mana yang kalian suka. Aku Galia Makeup Artist, pamit undur diri. Bye-bye!